Oke, selamat malam. Selamat bertemu kembali dan pada saat ini kita akan membuat tutorial yang berbeda. Dari tadi dalam video-video sebelumnya kita membuat tutorial dari laptopnya ya, dari aplikasi OBS, isi worksheet dan yang lainnya, cara memasukkan gambar, desain-desainnya. Nah, sekarang kita akan membuat tutorial tentang suaranya, bagaimana kita menghasilkan suara yang baik pada saat live streaming kita. Nah, pada kesempatan ini yang saya gunakan adalah itu Soundcard. Oke, sebentar saya aktifkan kameranya. Yang saya gunakan adalah Soundcard V8. Nah, ini dia Soundcard V8. Nah, ini adalah Soundcard V8 yang saya gunakan untuk live streaming. Dan yang sekarang yang saya pakai juga itu adalah berbentuk Soundcard V8 ya. Nah, ini seperti ini. Oke, jadi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana kualitas suaranya ya dan menjelaskan salah satu-satu apa yang di dalam Soundcard V8 ini. Oke, yang pertama dari bagian depan. Dari bagian depan kita lihat di sini ini adalah ini adalah volume. Volume di mana bahwa ini adalah untuk mic-nya ya, untuk mic. Ini untuk mic, di sini mic, di sini untuk echo-nya. Echo dimaksudkan di sini untuk kualitas suaranya. Apakah dia bergema seperti ini? Kalau saya memutar ini ya sesuai dengan arah ini setengah ya. Saya putar di dalam soundcard yang saya pakai itu sama saja ya. Contohnya seperti ini. Oke, ini setengah jadi bergema ya. Bila saya tutup itu ini hilang. Gemanya itu echo-nya itu hilang. Oke, untuk treble. Di sini treble ini untuk biasa kalau kita treble di dalam sound system itu ya kita tahu lah treble itu untuk menguatkan suaranya ya. Juga ini bass kita tahu untuk ngebass suaranya biar lebih ngebass. Oke, untuk record. Record ini digunakan untuk kita live streaming untuk hasil keluarannya. Tetapi record di sini yang dimaksud ini untuk keluaran untuk yang di live streaming untuk di Facebook atau di YouTube. Ini harus kita fullkan. Tidak boleh apa. Ini juga berpengaruh untuk musik. Suara musik ini adalah khusus untuk audio musik. Jadi di sini di dalam OBS ini saya menggunakan dua audio, dua input. Yang pertama untuk mic, untuk suara, yang satu lagi untuk suara alat musik. Nah, jadi nanti ada saya jelaskan dari belakang itu ada input-inputnya. Oke, monitor. Monitor ini adalah digunakan untuk ke handset kita. Nanti ada di balik ini untuk handset kita, monitor kita. Oke, untuk yang ini yang perlu dinyalakan adalah shockwave ini. Nah, shockwave ini. Nah, sebelum itu juga bahwa soundcard ini ya dia mempunyai baterai ya, tapi baterainya sering soak alias sering rusak. Jadi saya mengubah soundcard ini jadi karena dia baterainya ini sudah rusak, ini nggak bisa dicas lagi atau hidup lagi. Jadi saya menggunakan ini. Saya convert, saya ubah dia menjadi pakai power bank. Nah, ini juga masukan kepada teman-teman jika soundcardnya rusak, itu bisa itu kita ubah ini. Nah, caranya itu nanti ada saya juga kasih tahu. Jadi, saya hidupkan dahulu. Oke, ini power banknya ya. Ini power banknya. Oke, pastikan power banknya full ya. Jadi ini kita tekan. Oke, ini sudah menyala. Nah, ini tergantung soundcardnya juga ya. Beberapa tipe soundcard ada yang langsung bisa ditekan. Kayak punya saya ini yang saya pakai itu bisa ditekan, tapi ini tunggu agak lama dikit ya. Nah, ini dia harus hidup, harus menyala. Oke, selanjutnya, oke kita matikan saja, kita hidupkan saja ya. Oke, di bagian belakangnya. Oke, di bagian belakangnya. Oke, ini bisa. Oke, yang pertama live ini bisa, ini adalah live yang kita gunakan. Ini nanti ada kabel audionya. Dia berbentuk charger handphone. Lalu nanti ujungnya seperti ini. Sebentar. Nah, kabelnya seperti ini. Nah, gunanya ini untuk
kita live misalnya di Instagram ataupun Facebook kita. Jadi kita tanpa menggunakan ya namanya menghubungkannya ke laptop. Jadi kita bisa ya. Jadi di live 1, di live 2 itu kita bisa tanpa menggunakan laptop. Jadi kita mau live itu kita cover lagu pun bisa. Jadi kita gunakan ini untuk live langsung ke Facebook atau ke Instagram kita. Jadi suaranya itu nanti langsung ada. Langsung suara dari Soundcard ini. 2, yang ini accompany instrumen. Nah, accompany instrumen ini yang input kedua. Maksudnya ini adalah input dari musik, alat musik. Nah, input dari alat musik. Jadi di dalam mixer itu ada saya 2. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa di mixer itu saya gunakan 2 output. Nah, 2 output ini bersumber dari aux. Nah, kalau misalnya di dalam mixer pasti ada aux-nya. Nah, kalau misalnya lebih bagus kalau ada 2 aux yang kosong. Biasa kan kalau aux 1 itu untuk monitor di depan alat pemain musik atau WL ya di altar. Nah, bisa di sini kita gunakan 2 aux. Yang pertama untuk musik di accompany instrumen, khusus untuk musik ya. Misalnya aux di dalam gereja saya buat aux 2. Aux 1 itu untuk monitor di depan ya, untuk di altar di dalam gereja. Aux 2 adalah untuk di musik live streaming. Dan aux 3 adalah khusus mic, dynamic mic ini. Nah, jadi di sini accompany instrumen ini saya membuat convertnya. Nah, seperti ini ya. Convertnya ini dari sini. Nanti kita masukkan ke di dalam soundcard-nya yang tadi, di accompany instrumen, lalu keluarannya seperti ini. Dia akan seperti ini. Jadi ini kita perlu yang namanya ini, kabel jack. Kabel jack yang ujungnya Akai 6,5 mm ya. Ya, ini yang kita perlukan. Ini sesuaikan dengan panjang jarak antara soundcard kita ke mixer kita, ke outputnya ya, ke aux-nya, aux 3, seperti saya aux 2 dan 3. Lalu di charging ini adalah bisa dia berbentuk seperti kabel data. Inilah yang dimasukkan ke dalam laptop kita. Seperti ini. Saya menjelaskan ini. Ini adalah bagian dari soundcard saya. Ini saya panjangkan. Ini jadi dia dari sini langsung ke soundcard. Itu dia dipanjangkan ya. Jadi inilah audionya. Lalu ke earphone speaker. Ini adalah untuk ke handset. Misalnya earphone yang segini ya, yang agak besar ya. Oke, kalau ke handset, inilah handset yang saya pakai sekarang. Lalu condenser mic inilah mic condenser yang misalnya BM800 itu juga bisa kita pakai. Ini untuk misalnya rekaman suara ya. Kalau misalnya suaranya mau lebih bagus, cover. Nah, ini yang terakhir ini adalah dynamic mic. Nah, dynamic mic ini juga bisa kita lakukan ya seperti saya ini pakai mic ini ya. Mic merek Surf ini ya. Jadi itu bisa kita masukkan ke dalam sini. Sehingga contoh suaranya seperti inilah. Suaranya seperti ini, jadi bagus ya, jernih. Oke. Kenapa ini ada busa-busa? Nah, ini gunanya ini ya, ini karena biar untuk menghindari yang namanya arusnya yang berlebih atau korsletingnya ya. Jadi kayak misalnya gain ada pasir-pasirnya, saya gunakan ini jadi sehingga pasir-pasirnya itu kalau misalnya itu tidak ada. Nah, dari penjelasan sini, oke, kembali lagi ke depan. Nah, kalau misalnya di dalam cheer ini pitch bed, ini cuma mengganti-ganti suaranya ya. Mengganti-ganti suaranya. Ini bisa dicoba. Ini misalnya di dalam cheers, embrace, gun, di press ini juga itu suara-suara tambahan seperti orang-orang live gimana ada tepuk tangan, ada ketawa, ini bisa digunakan. Oke, seperti itu. Lalu settingannya di dalam OBS kita. Oke, ini saya matikan dulu kameranya. Oke, lanjut. Settingan di dalam OBS kita. Yang pertama, kita ke menu setting. Sebelum kita ke sini, kita sudah memasukkan dari charging tadi ya, charging tadi dalam OBS kita itu ke dalam laptop kita ya, kita hubungkan ke dalam laptop. Lalu audio. Nah, di sini mic-nya. Ini mic yang sekarang saya pakai itu adalah USB mikrofon lazy USB audio. Inilah soundcard saya.
nama soundcard saya. Nah, jadi ini juga bisa di sini, oke, speaker, sehingga ada keluar dari sini suara. Nah, ini kalau sudah seperti ini, langsung kita okekan. Untuk mengecek suaranya, kita tadi mendaftarkannya itu di mic berapa ya? Nah, kalau saya ini di mic 1 nih ya, yang saya pakai ini ya, mic 1, ini mic 2, mic 3. Nah, ini dia di mic 1. Kalau di mic 2 ini nggak ada suara ya. Ini settingan untuk ke gereja saya. Oke. Yang di mic 1 ini yang saya pakai nih. Kalau saya diam, maka dia akan menurun. Jadi kenapa dia naik-naik ini karena ada kipas di samping saya. Oke. Ini dia ada settingan mic. Oke. Untuk menyeting suaranya, bagaimana suara itu bisa bagus ya? Kalau saya sarankan ya nggak usah mahal-mahal, kita cukup beli soundcard ini aja. Soundcard ini seharga 200 ribuan. Ini terakhir saya beli 200 ribu pas ya. Punya saya. Kalau yang ini 250, yang punya saya itu 200 ribu itu sudah dapat. Nah, bedanya ada yang dia ini versi Bluetooth. Ini versi Bluetooth, ada Bluetoothnya. Jadi bisa kita putar, kita hidupkan, nanti ada Bluetoothnya, kita bisa putar musik tanpa ada kabel-kabel apapun. Itu jadi bisa nanti ke outputnya, kita ke speaker gitu. Oke. Apalagi ya? Untuk setting suaranya ya di mixer itu, jadi kita perlu handset. Handset guna untuk apa? Kita melihat audio kita, audio yang dihasilkan suara musik. Jadi kalau kita menggunakan ini dengan ini konverternya itu dengan soundcard, itu pasti suaranya seperti ini, bagus. Suaranya pasti jernih. Nah, bagaimana untuk menjernihkannya lagi? Untuk menstabilkan suaranya itu, suara misalnya keyboard dengan mic, dengan drum, dengan bass, supaya tidak ya beradu-adu atau ini biasa kita sterilkan mana yang kuat, mana yang suaranya pelan. Nah, di dalam misalnya di dalam di dalam mixer saya jelaskan. Nah, di dalam mixer itu pasti ada setiap channel. Setiap channel, oke, saya gambarkan. Oke, dari pen saja ya. Oke. Sepertinya videonya agak lama tak apa-apa ya, sambil kita belajar. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bertanya lagi, ini karena ini bagus ya. Jadi bebas untuk bertanya. Nanti di kolom komentar. Oke, yang pertama, di tiap mixer itu, oke, saya gambarkan seperti ini. Ini mixer, itu ada beberapa channel. Channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, dan channel 5. Oke, ini lalu di dalam ini ada dia lurusannya ya. Pasti ada setiap dia ada bagian-bagiannya ya. Channel 1 misalnya ini. Oke, di sini pasti ada high, ada low, ada ya bass atau middle. Nah, seperti ini. Ini aux 1, aux 2. Oke, misalnya ini aux 2 ya. Aux 2, ini 3. Oke, kita bikin semua. Oke, ini skemanya. Oke. Oke, harap sabar sebentar ya teman-teman. Oke. Oke, ini anggap kita lurus ya. Oke, ini bagiannya ya. Ini sesuai dengan lurusannya ya. Misalnya ini channel 1, ini untuk misalnya mic ya. Ini untuk mic ya. Ini channel 2 juga mic. 3 ini untuk keyboard. Kita lambangkan dengan K. 4 ini kita lambangkan dengan bass. Oke. Sedangkan yang selanjutnya nanti itu bisa kita lambangkan dengan drum ya. Ini drum. Misalnya tom, floor, seperti itu ya. Ya snare, cymbal, crash, seperti itu. Nah, itu nanti ya teman-teman bisa juga menerapkannya ya langsung. Oke, sekarang intinya ini. Channel 2 ini kita tadi khususkan itu untuk mic. Dan channel 3 itu ini 2 untuk musik ya.
3 ini mic, suara ya. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya channel mic, nah pasti di sini juga di akhir ya. Teman-teman, satu ini aux 2-nya ya. Aux 2, ini masternya ya. Ini aux 3, ini master. Nah, pasti ujung itu ada masternya ya. Nah, teman-teman, dari misalnya di aux 2 dengan aux ini dia di master, itu arahkan dia ke arah jarum jam 2. Seperti itu jam 2. Itu batasnya. Kalau misalnya udah di jam 3 ke arah jam 3 sampai ke jam atau full sampai ke jam 6 ke bawah, itu suaranya akan pecah. Nah, saya sarankan ini ke angka 2 semua ya. Nah, untuk di settingannya, jadi 2 ini untuk musik, 3 ini untuk mic. Lalu di settingan ini, di mic, kalau kita dalam mic, jadi mic kan channel 3, jadi ini di aux 2 ini semua kita turunkan ke low. Jadi kita kosongkan ya. Jadi ke arah kita putar ke kiri, dia searah jarum jam ya. Jadi itu kita low-kan, dia ke arah sini ya, ke sini. Ke sini semua ya. Nah, itu karena apa? Dia kita minta suara mic. Nanti kalau misalnya kita naikkan, dia akan masuk ke soundcard kita, ke soundcard kita yang musik. Nah, itu jadi suaranya itu jadi berantam. Jadi double seperti itu. Nah, kalau misalnya di suara, begitu juga di suara musik. Musik tadi di channel 2, maka di aux 3 ini itu kita nolkan semua yang untuk khusus musik, channel musik. Nah, di channel musik ini kita low-kan yang di channel 3 karena dia memakai channel 2, aux 2 ini ya untuk ke musik. Nah, untuk settingannya itu bisa kita lihat. Nah, pertama mic itu pasti di sini itu ada yang tombol untuk naiknya ya, naik turun. Nah, itu terserah kita bagaimana kita mau mendesainnya, bagaimana kita merubah-rubah pitch-nya itu bagaimana untuk suara yang dihasilkan. Makanya disarankan kita memakai handset. Nah, handset itu lalu kita dengarkan mana yang suara musik yang kuat atau mic yang kurang kuat. Nah, seperti itu. Maka suara kita bisa kita tes. Nah, ini memang kalau pembelajaran di dalam mixer ini memang agak rumit ya. Nah, terkhusus ya untuk ke live-nya ya. Di dalam saja, di dalam ruangan gereja saja bisa rumit, apalagi di dalam live streamingnya. Nah, setelah itu ya kita harus banyak belajar. Jadi kalau misalnya udah ini ya seperti saya sudah berpengalaman seperti itu, jadi sudah biasa untuk menyetel-nyetel seperti ini. Nah, seperti ini ya menyetel-nyetelnya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi kita membedakan suara musik dengan suara mic. Jadi 2 itu untuk musik, yaitu masuk ke komponen instrumen tadi, dan 3 itu masuk ke dynamic mic yang untuk suara mic-nya. Lalu kita melihat bagaimana suara WL-nya biar agak lebih enak selain settingan dari misalnya di dalam mixer tadi. Kita langsung masuk ke sini. Echo-nya tadi ya. Di dalam echo-nya itu bisa juga kita setel. Jadi kalau misalnya dia agak bergema seperti itu. Jadi kayak suara singer orang lagi nyanyi seperti itu. Itu yang membuat ya suara-suara ya seperti di live streaming orang itu suaranya indah. Walaupun misalnya agak berat atau bagaimana. Nah, di sini juga kebetulan ada treble dengan juga ada bassnya. Di situ juga bisa kita atur. Jadi ada dia di masternya sebenarnya di mixer kita, di mixer yang besar, dan yang di untuk yang di laptop itu ya dari sini juga bisa kita kuatkan. Jadi misalnya suara di mixer itu sudah mentok. Misalnya udah ke angka jarak jam 5 seperti itu. Nah, ini juga bisa kita bisa kita kuatkan. Caranya treble-nya kita bikin setengah dengan bassnya atau full. Nah, ini juga teman-teman. Oke, saya hidupkan lagi kameranya. Oke, teman-teman. Oke, ini sudah Lalu, untuk dari sini. Oke, di dalam soundcard ini, untuk mic ini, saya sarankan itu volumenya setengah saja.
Karena apa? Karena ini berlawanan arus dengan laptop, dengan suara dari laptop, terus dengan dari baterai, dari sound card itu jadi beradu, jadi menimbulkan noise sedikit. Nah, saya sarankan itu ininya kita bikin setengah ya. Nah, kalau di sini settingan ini ya kalau bisa juga setengah. Tapi bass ya terserah kita, agak kita turunin. Nah, jangan sampai full semua. Kalau full semua pasti itu akan menimbulkan noise. Karena apa? Karena satu, ini kita ada arus dari baterai ataupun dari yang punya saya itu power bank atau dari soundcardnya sendiri punya baterai, terus disambungkan dengan laptop. Nah, saat disambungkan itu pasti akan terjadi tabrakan arus. Walaupun noise-nya sedikit, ya itu pengaturan kita. Jadi di dalam eh, mixer kita itu yang kita kuatkan, tapi channel-channel yang pribadi. Nah, selanjutnya bagaimana juga dengan yang apa? eh di saat bicara atau misalnya pendeta lagi berkhotbah atau dari lagi apa ya, misalnya baca warta atau WL lagi ngomong. Nah, di suaranya itu di mic 3 misalnya, mic 1 nih ya. Mic 1 itu WL, saat dia bicara itu kita harus kuatkan agar suaranya itu terdengar. Saat dia nyanyi kita lowkan. Kita misalnya ke angka jam 1 atau jam 12 seperti ini. Sesuaikan dengan singer. Nah, itu caranya salah satu agar ya kita mengetahui ya kita membuat live streaming itu kita dekat dengan mixer kita agar apa? Kita yang mendengarnya langsung dan kita juga bisa langsung mengaturnya. Kalau saya di gereja itu mixernya itu ada di samping kanan saya untuk mixer utama di dalam gedung gereja itu. Nah, itu jadi ya itu bisa langsung saya setel. Jadi misalnya mana kekuatan suara drum. Nah, ini bisa tahu karena channel-channelnya itu sudah saya hafal. Maksudnya saya hafal, sudah saya tuliskan ya catatan-catatan di mixernya itu ini channel ini untuk apa, untuk mic berapa, untuk drumnya yang snare atau tom atau floor atau kick, nah, seperti itu. Jadi kita sudah tanda-tandain sehingga kita memudahkan kita untuk mengatur suara-suaranya. Nah, sampai segitu video penjelasan bagaimana menghasilkan suara yang bagus untuk live streaming kita. Nah, ini juga bisa juga kita live streaming tanpa dengan laptop, tapi langsung ke Facebook ya. Tapi ya memang kalau misalnya nggak ada budget atau apa untuk laptop untuk kamera kayak gitu bisa gunakan Droid Cam OBS seperti yang saya video dalam sebelumnya. Tetapi masalahnya kita tidak boleh jauh dari HP kita dan nanti koneksinya pasti patah-patah. Makanya disarankan ya kalau lebih bagus pakai ya kalau saya pakai handycam ya, kamera CX025 kalau nggak salah itu ya. Nah, itu bisa saya pakai kabel HDMI-nya, HDMI video capture-nya itu kabel HDMI bisa 20 meteran, maksimal 30 ya. Jadi bisa saya kameranya di tengah, di agak depan altar, itu saya di soundman di belakang, seperti itu. Nah, teman-teman, demikian videonya. Jika ada pertanyaan tentang bagaimana kualitas suaranya biar setting-settingnya, apalagi khusus daerah Batam, ya saya siap ya untuk membantunya ya. Kalau misalnya di daerah Batam ya, kalau di dari daerah luar nggak bisa ya, karena ya jauh. Oke teman-teman, yang mau komentar atau ada masukan, ya sama-sama kita belajar di sini, silahkan ditulis di komentarnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, share ini ya, pembelajaran ini biar agar semuanya tahu. Terima kasih, see you. Semoga memberkati.